5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara untuk menjaga ketersediaan air ya, dan itu merupakan materi terakhir kita pada buku 5H. Dan untuk hari ini kita lanjut ke buku 5I ya, yang terakhir ya. Silakan buka buku kamu halaman 4 yang ada di buku 5I. Hari ini kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa dikatakan sebagai materi ya. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Dari kategori materi tadi ya, yang memiliki ruang dan massa ini terbagilah menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, zat tunggal itu artinya zat murni, sedangkan zat campuran itu artinya dia percampuran antara dua ataupun lebih. Zat tunggal artinya adalah zat yang memiliki atau mempunyai komposisi yang terdiri dari zat-zat yang memiliki sifat yang sama, jadi hanya satu ya. Contohnya misalnya oksigen, kemudian karbon, kemudian nitrogen ya. Jadi dapat dikatakan bahwa zat tunggal ini adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat yang memiliki sifat yang sama ya. Misalnya seperti yang tadi sudah kita bahas, ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen ataupun belerang ya. Nah, sedangkan untuk zat campuran ya, zat campuran artinya adalah zat yang terdiri dari gabungan antara dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau zat campuran adalah zat yang terbentuk atau terdiri dari dua gabungan ataupun lebih dari zat tunggal yang berbeda. Contohnya misalnya adalah air garam. Nah, kenapa air garam dikatakan itu termasuk zat campuran? Karena air garam kita tahu ya, itu terdiri dari air dan juga garam. Jadi dapat dikatakan bahwa dia terbentuk dari gabungan zat tunggal yang berbeda, yaitu air dan juga garam. Jadi Bu harap kalian bisa membedakan terlebih dahulu tentang zat tunggal dengan zat campuran berdasarkan pemahaman dulu ya. Jadi Ibu ulang kembali ya untuk pemahaman antara zat tunggal dengan zat campuran. Jadi kalau zat tunggal tadi adalah zat yang komposisinya itu terdiri dari zat-zat tunggal ya, atau hanya satu aja ya yang memiliki sifat yang sama ya. Sedangkan kalau dia campuran itu komposisinya adalah gabungan dari dua ataupun lebih zat tunggal yang berbeda ya. Jadi bisa dipahami kalau dia zat murni atau zat tunggal itu cuma satu, sedangkan kalau dia campuran berarti dua atau bahkan lebih ya dari zat tunggal tadi ya. Nah, Bu harap dari pemahaman tadi kamu bisa memahami antara perbedaan zat tunggal dan juga zat campuran. Untuk lebih dalamnya nanti akan kita mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup kamu memahami perbedaan antara zat tunggal dan juga zat campuran ya. Bu harap dari penjelasannya bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu, dan untuk latihan kamu di rumah silakan kalian cari dan tuliskan di buku latihan kamu masing-masing 5 contoh untuk zat tunggal dan 5 contoh untuk zat campuran. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.